Dalam KTT D8 di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto bersuara lantang menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara Muslim. Presiden Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas antar negara Muslim pada sejumlah isu seperti masalah Palestina, Lebanon, dan Suriah. Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan kepada negara Islam lainnya. Namun menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan. Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. This is the reality. See the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divide et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Pemirsa, banyak yang menilai pidato Presiden Prabowo di depan pemimpin negara Islam yang tergabung dalam D8 cukup tegas dan lantang. Dan untuk menanggapi terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo tersebut, kami telah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya Mas Tuki Baidowi, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Agung Nurwijoyo, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, mudah-mudahan suara saya jelas. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Pak Agung terlebih dahulu. Jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam KTT D8 di Mesir, analisa Anda terkait dengan pernyataan ini, apakah memang sesuai dengan apa yang publik nilai? Ini sangat tegas dan lantang menyuarakan bagaimana solidaritas di negara-negara Islam kenyataannya tidak cukup solid untuk dapat membuat suatu pergerakan nyata. Ya, saya sepakat nggak dengan pernyataan tersebut bahwa memang sejauh ini kita tidak melihat bahwa dalam konteks dunia Islam tidak ada bentuk persatuan yang sifatnya kokoh seperti itu. Solidaritas yang kemudian dimiliki kemudian tidak cukup kuat untuk menciptakan satu bentuk perubahan seperti itu, sehingga memang perlu berbagai macam jalan untuk mendorong dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sehingga memang perlu kemudian disadari bahwa dalam hal ini memunculkan satu kesadaran bahwa memang kita terpecah segala macam, itu diperlukan satu hal. Yang kedua adalah memang bahwa kita perlu menyadari bahwa ya tidak ada leadership dalam konteks dunia Islam hari ini seperti itu. So far kemudian akhirnya saya bisa bilang bahwa dunia Islam punya kepedulian terhadap Palestina, tapi tidak punya bentuk langkah yang sifatnya lebih kuat, konkret itu ya, untuk kemudian menciptakan satu solidaritas bersama, menciptakan perubahan seperti itu. Memang konteks ini adalah sangat berkaitan erat dengan kepentingan, bahwa dalam konteks politik internasional kan kita memahami bahwa there's no prominent friends, there's no prominent enemies, there's only prominent interest. Seringkali kemudian interest ini yang kemudian berkelindan sehingga membuat persatuan itu kemudian tidak kokoh, sehingga memang saya memahami konteks pernyataan Pak Prabowo memang tepat dalam konteks memberikan kesadaran bersama, khususnya di forum D8 yang memang berisi negara-negara yang punya signifikansi dalam konteks dunia Islam hari ini. Baik, Anda menyinggung tentang adanya konteks kepentingan dunia internasional yang kadang berbenturan dengan kepentingan dalam membela negara-negara Islam. Mungkin bisa dirinci, Mas, Pak, terkait dengan hal ini. Apa beberapa hal yang paling utama? Oke, misalkan kita bisa melihat bahwa negara-negara sangat terbelenggu seringkali dengan
kepentingan negara-negara besar. Karena memang kalau kemudian konteks yang kemudian disampaikan Pak Prabowo ini kan terkait dengan dinamika yang terjadi di kawasan seperti itu. Bahkan ini kan menjadi satu topik yang khusus diangkat ketika bicara tentang pertemuan forum D8 pada kesempatan hari ini seperti itu. Tema besarnya mungkin ceritanya tentang youth dan small medium enterprise, tapi secara khusus memang ada pembicaraan yang sifatnya lebih signifikan, bahkan juga mengundang Mahmud Abbas kalau nggak salah dalam pertemuan tersebut. Artinya memang mengetengahkan isu Palestina di berbagai macam forum-forum multilateral itu menjadi satu hal yang sifatnya penting diperhatikan. Dan kembali kepada hal yang tadi adalah seringkali kemudian nanti kita akan berbicara tentang konteks Timur Tengah, bahwasannya negara-negara Timur Tengah seringkali punya ketergantungan yang begitu kuat seperti itu. Misalnya kalau kemudian banyak contoh yang kita bisa ambil, misalkan dalam konteks Abraham Accord, bagaimana kemudian kepentingan akhirnya membuat mereka sedikit banyak menggadaikan satu bentuk solidaritas terhadap isu Palestina. Baik, kalau begitu saya ingin tanggapan dari MUI. Pak Baidowi, mungkin bisa ditanggapi terkait dengan analisa yang disampaikan oleh Mas Agung dari Universitas Indonesia bahwa kepemimpinan di negara-negara Islam ini tidak ada, kemudian ada juga perbenturan antara kepentingan untuk membela negara Islam dan juga adanya kepentingan dalam dunia internasional. Sebagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira apa yang ditegaskan barusan oleh kawan kita ya, analisa itu saya kira tidak salah ya, benar. Karena memang pada kenyataannya salah satu problem kenapa konsistensi Indonesia yang membela Palestina merdeka yang selama ini ada itu, salah satu hambatannya itu adalah ketidakkompakan dari negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah. Kalau boleh dikata sebenarnya konsistensi negara-negara Muslim yang ada untuk mendukung Palestina itu tidak banyak. Indonesia saya kira, Iran saya kira, Malaysia saya kira. Tapi dalam beberapa hal yang lain di negara-negara Timur Tengah itu saya kira banyak sekali negara-negara Timur Tengah itu yang mempunyai posisi kunci untuk memegang peranan besar bagaimana untuk menggalang setidak-tidaknya ya perang diplomasi di dunia internasional untuk memenangkan Palestina merdeka. Itu adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sebenarnya momentum perang Gaza kemarin itu adalah momentum yang terbaik. Bahkan sampai saat ini momentum itu masih ada. Yaitu bagaimana agar dunia internasional itu terus memberikan pemihakan kepada negara Palestina. Karena Eropa sekarang sudah mulai banyak sekali negara-negara yang mulai melihat duduk perkara yang sebenarnya, sudah tidak terpengaruh oleh propaganda Israel dan propaganda Amerika Serikat. Baik. Mengenai duduk perkara bagaimana agar Palestina itu merdeka, bagaimana genosida terjadi itu. Jadi ini momentum yang sangat baik Pak Prabowo mengingatkan negara-negara Muslim yang tergabung di dalam OKI ya untuk bersatu. Karena kalau itu tidak terjadi, saya kira juga hampir dikatakan ya konsistensi yang selama ini dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia itu hampir dikatakan tidak banyak artinya gitu. Baik, Pak Baidowi, dan kita tahu ya Indonesia kan akan menerima keketuaan D8. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pernyataan Presiden Prabowo dan saat ini Indonesia akan menerima keketuaan D8, negara-negara Islam ini mampu untuk bersatu di bawah keketuaan Indonesia? Analisa Anda seperti apa, Pak Baidowi? Ya kita berharap bahwa keketuaan Indonesia itu akan menjadi kekuatan ya, menjadi kekuatan ke depan untuk bagaimana teman-teman negara-negara Muslim dalam OKI lah tidak-tidaknya itu bisa bisa digalang untuk memperkuat terhadap tegaknya negara Palestina. Two state solution, saya kira itu satu hal yang dicita-citakan oleh Indonesia ya. Dan kalau dengan kepemimpinan ini kita berharap bisa begitu. Walaupun pada kenyataannya seperti yang tadi sudah dijelaskan analisanya bahwa salah satu contoh kasus itu adalah Abraham Accord ketika zaman
itu adalah Donald Trump. Dan sekarang ini ntar lagi Donald Trump akan berkuasa lagi di Amerika, dan pasti itu jilid 2 Abraham Accord itu akan ada agenda-agenda berikutnya. Itulah ujian buat kita semuanya, negara-negara Muslim. Baik, kita harapkan memang dengan momentum yang masih ada terkait dengan situasi dinamika di Timur Tengah dan juga keketuaan D8 Indonesia ini, Indonesia mampu ya untuk dapat mengkonsolidasikan solidaritas negara-negara Islam sehingga dukungan tersebut bisa menjadi suatu hal nyata, bentuk konkret untuk membela negara-negara Islam lainnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.